Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore. selamat malam. Buat bosbi semua yang sedang menonton video kita kali ini, kenalin kita berdua dari Departemen Kewirausahaan. Dan aku Selvi, 150 17 005. Aku Ronaldo Pangiutan, 150 17 061. Ya, jadi kita berdua hari ini bakalan ngejelasin nih bos bis tentang apa aja sih yang bakalan dilakuin sama Departemen Kewirausahaan selama 1 tahun ke depan. Oke, mungkin yang pertama kita mulai dari umum dulu kali ya, Pol. Oh ya, boleh tuh, Sel. Oke. Oke, jadi nah ini gambaran umum tentang apa aja sih yang bakal dilakuin sama Departemen Kewirausahaan selama 1 tahun ke depan. Jadi berangkat dari visi HMS ITB sebagai ruang kontribusi anggota melalui usaha pemenuhan kebutuhan dengan semangat kekeluargaan nih. Nah, sebagai salah satu usaha pemenuhan kebutuhan anggota yang beragam, maka dibentuklah Departemen Kewirausahaan sebagai salah satu departemen yang mendukung keberjalanan kepengurusan HMS ITB 2020-2021 dalam usaha pemenuhan dana melalui inovasi yang jelas dan juga kreatif, baik dari segi desain produk maupun sistem penjualannya. Gitu, Bos Bis, buat gambaran umumnya. Lanjut, kita bakal ngejelasin tentang alur pikir. Oke, silakan, Pul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur berpikir nih, Bos Bis. Nah, jadi yang pertama itu diawali dengan mulai. Jadi mulai itu telah terpilihnya Ketua Departemen dan Wakil Ketua Departemen dari Departemen Kewirausahaan. Nah, setelah itu kami mendapatkan arahan kerja dari Ketua Umum HMS ITB Badan Pengurus 2020-2021. Nah, setelah itu kami melakukan perumusan visi. Nah, dari perumusan visi ini ditinjau dari arahan kerja dan diselaraskan juga dengan hasil kuesioner mengenai kebutuhan masa HMS ITB. Setelah itu, hasil kuesioner ini merupakan suatu kondisi aktual sebagai bentuk dari penyelarasan tadi dari arahan kerja dan hasil kuesioner untuk perumusan visi. Nah, setelah itu terbentuklah visi yang merupakan suatu pandangan ke depan yang ingin dicapai dari Departemen Kewirausahaan. Nah, setelah itu adanya perumusan misi untuk suatu upaya yang ingin dilakukan dalam visinya itu sendiri. Itu berupa misi. Nah, jadi misi ini muncul. Nah, setelah dari misi ini dirumuskanlah program kerja dan fungsi kerja. Nah, dari perumusan program kerja ini dimaksudkan untuk adanya kegiatan terjadwal untuk pencapaian misinya, sedangkan untuk fungsi kerja kegiatan tidak terjadwal untuk pencapaian dari misinya. Nah, dari program kerja itu dirumuskan 4 hal. Yang pertama itu ada perumusan SOP, di mana untuk pelaksanaan program kerja ini kami menginginkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib. Nah, setelah itu adanya perumusan kebutuhan kerja. Jadi perumusan kebutuhan kerja ini sebagai bentuk dari pembagian kerja dalam pelaksanaan program kerja itu. Nah, muncul kebutuhan kerja, terus ada perumusan struktur departemen berupa pemenuhan untuk kebutuhan kerjanya, terus muncul struktur departemen. Nah, setelah itu dari program kerja dirumuskan lini masa di mana selama keberjalanannya program kerja ini dibutuhkan suatu rangkaian waktu dari pelaksanaan program kerja ini. Nah, setelah itu terbentuklah lini masa. Setelah itu dari program kerja ini ingin dirancang berupa anggaran, pengeluaran, dan pemasukan dari pelaksanaan program kerja ini. Makanya ada yang perumusan RAB dan muncul RAB. Nah, setelah itu dari semua komponen sudah dirumuskan dari program kerja selesai. Nah, di selesai ini terbentuknya rancangan dari
rancangan dari kepengurusan untuk Departemen Kewirausahaan selama 1 tahun ke depan selama kepengurusan. Setelah itu akan dijelaskan mengenai arahan. Arahan pertama itu mengenai arahan ini dari Ketua Umum HMS ITB. Yang pertama itu mengusahakan pemenuhan dana untuk kepengurusan, dan yang kedua membuat inovasi yang jelas dalam usaha mendapatkan dukungan dana. Setelah itu akan dijelaskan mengenai hasil kuesioner oleh Selvi. Oke, makasih Pul. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang data kuesioner yang udah sempat dibagiin kemarin. Jadi untuk mendukung visi HMS ITB dalam usaha pemenuhan kebutuhan masa HMS yang bervariasi, maka dalam proses perumusan visi dan juga pembuatan program kerja, Departemen Kewirausahaan juga mempertimbangkan kondisi aktual masa HMS ITB nih Bos-Bis. Nah, di sini kita udah punya 4 hasil kuesioner yang udah diisi sama sekitar 251 orang masa HMS ITB. Nah, untuk hasil kuesioner yang pertama, itu adalah mencerminkan barang apa aja sih yang bakalan dijual sama Departemen Kewirausahaan selama 1 tahun ke depan. Terus, lanjut ke kuesioner kedua, ini adalah hasil kuesioner buat bidang ketertarikan masa HMS ITB selain di bidang teknik sipil yang Oke. Lanjut ke hasil kuesioner ketiga, ini ada tentang tempat, kalau misalkan nih dilaksanakan kunjungan industri sama Departemen Kewirausahaan, kita bakal kemana? Dan ini menunjukkan masa HMS itu minatnya paling banyak kemana sih gitu loh. Terus yang selanjutnya, ini hasil kuesioner untuk sebagai salah satu pelengkap tentang alternatif pemenuhan dana yang bisa dilakukan sama Departemen Kewirausahaan, sekaligus untuk memfasilitasi masa HMS ITB dengan jasa produksi. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ada visi dari Departemen Kewirausahaan, yaitu Departemen Kewirausahaan sebagai wadah untuk mengusahakan pemenuhan dana kebutuhan kepengurusan HMS ITB melalui pengembangan inovasi dan wadah peningkatan ketertarikan masa HMS ITB dalam bidang kewirausahaan. Nah, untuk yang mengusahakan pemenuhan dana itu menjawab arahan nomor 1 dan 2. Untuk pengembangan inovasi menjawab arahan nomor 2. Dan untuk peningkatan ketertarikan menjawab dari hasil kuesioner nomor 2. Nah, setelah itu akan dijelaskan mengenai misi. Jadi misi yang pertama itu adalah memenuhi target dana yang telah ditentukan dengan melakukan penjualan dan kerjasama. Nah, jadi misi 1 ini menjawab dari visi mengenai pemenuhan dana. Yang kedua, melakukan inovasi dalam desain dan sistem penjualan produk. Nah, yang misi kedua ini menjawab visi mengenai pengembangan inovasi. Yang ketiga, melakukan kegiatan untuk memenuhi ketertarikan masa HMS ITB dalam bidang kewirausahaan. Nah, untuk yang misi yang ketiga ini menjawab visi mengenai pendukung ketertarikan. Selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai fungsi kerja oleh Selvi. Oke, lanjut. Nah, fungsi kerja ini berdasarkan alur yang udah dijelasin sama Ipul sebelumnya, kalau misalnya fungsi kerja ini dibuat setelah kita merumuskan misi. Nah, jadi fungsi kerja Departemen Kewirausahaan di sini itu adalah untuk menampung aspirasi masa HMS ITB untuk ikut serta dalam mendukung pemenuhan dana dalam bidang kewirausahaan. Nah, gimana sih cara kita melakukan kegiatan menampung aspirasi masa HMS ITB ini dengan cara melakukan interaksi langsung, baik dalam bentuk Google Form ataupun dalam aktivitas sehari-hari saat kita lagi ketemu terus ngobrol, terus nanya pendapat masa HMS ITB mengenai inovasi-inovasi ataupun aspirasi-aspirasi mereka tentang bidang kewirausahaan. Selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang program kerja. Jadi
selama 1 tahun ke depan, Departemen Kewirausahaan bakal ngebawa 4 program kerja nih, Bos Bis. Pertama, ada HMS Go. Kedua, ada Talk with Om. Yang ketiga, ada HMS by Series. Dan yang terakhir, ada HMS Home to Mama. Oke, mungkin selanjutnya bakal dijelasin sama Ipul mengenai HMS Go. Nah, jadi HMS Go ini dilatar belakangi dengan adanya dibutuhkannya sumber pembelajaran dan pemicu lahirnya inovasi anggota Departemen Kewirausahaan. Nah, jadi akan muncul tujuan sebagai pengembangan wawasan dan motivasi anggota Departemen Kewirausahaan dalam menerapkan hasil kunjungan industri dalam membuat inovasi Departemen Kewirausahaan. Nah, jadi kegiatan dari HMS Go ini sendiri merupakan kegiatan kunjungan industri yang akan dilaksanakan di suatu perusahaan yang berkecimpung dalam dunia wirausaha, terutama perusahaan rintisan atau startup. Setelah itu ada proker Talk with Om. Nah, Talk with Om itu dilatar belakangi dengan diperlukannya bentuk dukungan realisasi untuk memfasilitasi meningkatnya ketertarikan masa MSTB dalam berbagai topik untuk pengembangan soft skill. Nah, jadi tujuannya ini dari program kerja Talk with Om ini untuk memfasilitasi ketertarikan masa MSTB dalam topik di bidang kewirausahaan sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan. Nah, jadi deskripsi kegiatannya Talk with Om ini berupa kegiatan seminar sekaligus tempat pembagian barang pre-order. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai HMS by Series oleh Salvi. Oke, lanjut ke proker kita yang ketiga, yaitu HMS by Series. Nah, Bosbis, HMS by Series ini adalah proker untuk menjawab misi nomor 1 dan misi nomor 2. Nah, kenapa sih kok bisa ada HMS by Series? Karena diperlukannya Departemen Pendukung untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan selama 1 tahun kepengurusan HMS ITB ke depan. Nah, tujuan dari proker ini apa sih? Tujuannya itu untuk memenuhi target pemenuhan dana selama kepengurusan. Terus, untuk deskripsi kegiatannya, HMS by Series ini sebagai usaha pemenuhan target dana kebutuhan HMS ITB selama kepengurusan berlangsung dengan penjualan produk melalui pengembangan inovasi, baik dalam segi desain ataupun sistem penjualannya. Nah, untuk pengembangan inovasi desainnya tuh seperti apa sih, Bos Bis? Sebenarnya ini udah ditulis di draft. Mungkin aku bakal jelasin sedikit. Untuk desain produknya sendiri, selama 1 tahun kepengurusan ke depan, desain yang bakal kita buat itu nggak cuman tentang kayak desain yang lama atau mungkin kayak desain yang baru untuk variasi semata, tapi desain ini juga sebagai aspirasi atau suara dari masa HMS itu sendiri. Jadi setiap desain yang ada itu dilatar belakangi sama cerita atau aspirasi ataupun kegiatan masa HMS ITB. Jadi semua aspirasi yang udah kita tampung bakal dicoba untuk diilustrasikan dalam bentuk desain di merch yang bakalan kita jual. Nah, terus buat inovasi sistem penjualan tuh kayak gimana sih, Bos Bis? Nah, untuk kedepannya kita bakalan menggunakan sosial media, akun sosial media yang berbeda. Kalau mungkin biasanya lain, kita bakalan mencoba lewat akun Instagram yang sekarang lebih engaging. Terus juga buat sistem pemasarannya, kita bakalan menggunakan campaign. Jadi, 1 minggu sebelum pre-order dibuka atau sebelum kita menyebutkan barang-barang yang bakal dijual, kita bakalan ngebuat suatu mini series atau mungkin kayak suatu hashtag yang bisa diikutin sama masalah HMS ITB lainnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa langsung dibaca di draft Bosbis gitu. Terus selanjutnya ada proker kita yang terakhir yaitu HMS Home to Mama. Untuk HMS Home to Mama ini menjawab misi nomor 1 dan juga kuesioner nomor 4. Nah, kenapa sih bisa ada HMS Home to Mama? Karena kita membutuhkan alternatif pemenuhan dana selain melalui penjualan barang, serta kita juga bermaksud untuk membantu memfasilitasi masa HMS ITB dalam pencarian jasa produksi. Nah, tujuan dari proker ini apa sih, Bos Bis? Tujuannya itu pastinya untuk membantu memenuhi target pemenuhan dana selama kepengurusan dan juga untuk mempermudah masa HMS ITB dalam proses pencarian jasa produksi. Terus, deskripsi kegiatannya, HMS Home to Mama ini merupakan alternatif usaha pemenuhan dana dengan menyediakan jasa vendor atau produksi barang.
Oke, lanjut ke yang berikutnya, kita bakal ngejelasin tentang organogram. Oke, jadi di organogram ini, Bos Bis, ada kepala departemen, yaitu aku sendiri, lalu ada wakil kepala departemen, yaitu Ipul, lalu ada juga sekretaris atau bendahara, yaitu ada orang yang bernama Kevin Diko Ramadan, terus selanjutnya ada juga staff. Nah, untuk bentuk organogram ini, kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena didasarkan adanya keinginan dari setiap anggota dan juga bagian dari Departemen Kewirausahaan untuk bisa saling tahu dan juga bekerja sama antar satu sama lain, Bos Bis. Gitu buat organogramnya. Oke, lanjut. Kita bakal ngejelasin tentang timeline. Nah, jadi di timeline ini, Bos Bis akan jelaskan timeline dari program kerja itu sendiri. Nah, timeline di sini itu disajikan berupa rentangnya saja. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di draft-nya. Nah, jadi yang pertama itu ada HMS by Series 1.0, 27 Juli sampai 31 Agustus 2020. Kemudian ada HMS Go 1.0, 17 Agustus sampai 23 Agustus 2020. Kemudian ada HMS by Series 2.0, 28 September sampai 23 Oktober 2020. Kemudian ada HMS Go 2.0, 9 November sampai 15 November 2020. Kemudian ada HMS by Series 3.0, 28 Desember 2020 sampai 1 Februari 2021. Kemudian ada Talk with Om 29 sampai 30 Januari 2021. Oke, kita masuk ke slide terakhir nih, Bos Bis. Jadi ini adalah slide mengenai profit rencana kita selama 1 tahun ke depan. Jadi di sini bisa dilihat untuk detail RAB pengeluaran, RAB pemasukannya sendiri bisa dilihat di draft. Di sini kita membuat grafik yang emang udah total dari RAB pengeluaran, RAB pemasukan, dan juga profit rencana ke depannya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan profit dari selisih RAB pemasukan dan juga pengeluaran kita selama 1 tahun ke depan itu sekitar Rp26.440.000. Jadi, untuk target dananya sendiri bisa dilihat kalau misalkan prediksi profit ini udah melebihi dari target dana yang ditargetkan, tapi untuk apapun yang terjadi ke depannya, Departemen Kewirausahaan akan mengusahakan usaha terbaik-baiknya untuk melakukan usaha pembunuhan dana selama kepengurusan berlangsung. Oke, jadi gitu Bos Bis. Oh iya, sebelum ditutup, untuk kebutuhan kerja, pembagian job desk antara kepala departemen, wakil kepala departemen, ataupun sekretaris bendahara, dan juga untuk SOP-nya bisa lebih lanjut dibaca di draft yang udah disebar sama ya di grup keluarga besar MSITB. Oke, mungkin sekian yang bisa kita berdua sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan ataupun ada salah kata dan juga perbuatan. Buat Bos Bis semua, terima kasih banyak udah menonton video kita kali ini. Semangat terus buat Bos Bis, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan dimanapun Bos Bis berada. Yang sedang beraktivitas, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Terima kasih, Bos Bis. Oke. Gimana nih?